Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah pertemuan ke-9 mata kuliah Web Programming 2 setelah di minggu ke-8 minggu lalu itu pelaksanaan UTS dan untuk praktikum libur. Nah, di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materinya. Di pertemuan 7 sebelum UTS kemarin kita sudah mencoba latihan soal berupa form input transaksi untuk penjualan sepatu. Kemarin kita sudah mencoba untuk membuat tampilan form seperti ini. Lalu tampil data transaksi di sini. Kita kemarin menggunakan ada view form transaksi untuk form inputannya. Lalu ada controller sepatu. Ini untuk form validation, kemudian penggunaan if atau percabangan untuk menentukan harganya. Lalu ada view data transaksi untuk menampilkan ini. Nah, ini untuk sepatu, latihan soal tentang sepatu kita close dulu. Kita akan melanjutkan di materi pertemuan 9, sudah melanjutkan studi kasus mengenai pustaka booking. Nah, di pertemuan 6 ya, kita terakhir membahas pustaka booking adalah membuat model buku dan model user. Jadi kemarin kita sudah menyeting autoload untuk memanggil modelnya secara otomatis. Kemudian di base URL-nya juga sudah kita atur di config.php. Lalu di database-nya kemarin kita sudah atur juga untuk memanggil database yang sudah kita buat, yaitu database pustaka yang kita sudah buat di PHP MyAdmin. Kemudian model buku dan model user juga sudah kita buat. Nah, di pertemuan 9 kita akan melanjutkan materinya mengenai membuat form dan pesan notifikasi, form login ya. Jadi dalam mengakses backend atau halaman admin itu pasti diperlukan halaman login untuk menentukan apakah pengguna yang mengakses halaman tersebut itu memang berhak untuk masuk ke halaman admin atau tidak. Jadi ada loginnya. Nah, di pertemuan 9 kita akan membuat form login ini dengan di sini kita menggunakan Bootstrap. Nah, Bootstrap ini adalah salah satu framework untuk CSS tampilan ya. Jadi nanti akan lebih mudah dan lebih bagus hasilnya dengan dibantu dengan framework Bootstrap ini. Nah, sebelum kita mulai praktek, di sini kita harus download dulu template Bootstrap itu sbadmin 2. Linknya ini nanti saya kirim ke grup juga atau ada di description box. Jadi tinggal dimasukkan linknya, di copy paste, kemudian nanti akan otomatis terdownload, nanti akan masuk ke folder download kita. Nah, setelah terdownload berupa file zip, selanjutnya kita ekstrak ya, seperti biasa diekstrak. Kemudian nanti akan ada folder start bootstrap sbadmin 2. Nah, inilah yang akan kita gunakan sebagai template. Nah, selanjutnya untuk menggunakan template itu langkahnya adalah 5 folder yang ada di start bootstrap sbadmin 2 kita copy, kelimanya kita copy, lalu masuk ke folder pustaka booking tempat kita latihan kemarin. Kita buka di application, di pustaka booking kita buka aset, atau kemarin kita sudah buat folder aset. Nah, kita paste di sini 5 folder yang tadi kita sudah download. Jadi sekali lagi di rootnya yaitu folder pustaka booking di htdocs pustaka booking. Lalu nanti ada folder aset, atau kalau belum buat berarti silakan buat folder aset. Nah, lalu paste di sini. Nah, kalau sudah berhasil, maka kita punya 5 folder di folder aset. Ada 5 folder di folder aset. Selanjutnya, setelah kita menyiapkan template-nya di folder aset, maka kita akan membuat halaman loginnya. Nah, di sini login sudah ada di template ya.
Jadi di folder yang tadi kita download ada login.html. Kita bisa coba lihat di Google Chrome. Nah, tampilan asli dari template loginnya adalah seperti ini. Nah, jadi kita tidak perlu membuat tampilannya dari awal, atau kita sudah ada template, tinggal kita sesuaikan atau nanti kita edit-edit gitu. Nah, selanjutnya di folder download tadi login.html-nya kita edit with Notepad++. Nah, kemudian nanti dari template yang sudah ada, kita akan pecah menjadi beberapa bagian. Nah, di sini kita nanti akan menggunakan file login.html itu kita bagi menjadi 3 bagian, menjadi 3 file. Ada outheader.php, login.php, dan outfolder.php. Nah, bisa dilihat di modul ini sudah ada keterangannya. Jadi ada batas tanda warna merah, berarti kita lihat ya di file pertama dari bagian atas ini, dari HTML sampai body class BG gradient primary sampai sini kita cut atau copy atau cut ya, kita cut, kemudian buat file baru pas di file barunya. Nah, selanjutnya dari div class container, ini karena sudah template ya, jadi sudah ada div classnya, semuanya sudah lengkap, tinggal kita sesuaikan aja. Ini sampai sebelum bootstrap core javascript, berarti sampai sini kita cut lalu masukkan ke file baru. Nah, dari bootstrap core javascript sampai HTML terakhir kita cut juga, masukkan ke file baru. Nah, yang .html kita tidak perlu di save ya, di close saja. Kita sudah punya 3 file baru, tinggal kita simpan. Di sini ada ketentuan penyimpanannya di application view templates. Jadi kita save dulu di folder latihan kita, exampp, htdocs, pustaka booking, lalu application view. Nah, di sini buat folder baru templates. Lalu tadi yang file pertama disimpan dengan outheader.php. Nah, kita save, masukkan ke folder template tadi. Jadi penyimpanannya di pustaka booking, application, view, templates, lalu namanya outheader. Lalu file kedua itu namanya login.php. Penyimpanannya berbeda ya, ini di folder view autentifikasi. Jadi yang file kedua kita save, lalu kita keluar ke folder view. Nah, di bawahnya template kita buat folder autentifikasi, di dalamnya baru ada login.php. Jadi terpisah dengan folder templatenya. Kalau template tadi di view templates, kalau login di view autentifikasi, lalu login.php. Nah, file ketiganya out folder, ini simpannya di template lagi, folder template, view template. Nah, lalu save-nya outfooter.php. Nah, gunanya untuk memecah file supaya nanti ketika kita mengedit jelas mana template untuk header, mana template untuk footer, lalu mana untuk konten, yang mana nanti bisa disesuaikan untuk membuat website dinamis, supaya misalkan kita mengedit header atau footernya itu hanya cukup mengedit template-nya saja, itu nanti keseluruhan web akan ikut berubah seperti itu. Nah, setelah kita pecah menjadi 3 file, nanti ada sedikit perubahan di masing-masing filenya. Seperti ini ya, misalkan ada perubahan di codingnya, nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.